Pernah nggak sih teman-teman merasa tidak menerima dengan keadaan diri, baik itu secara fisik ataupun non-fisik, atau mungkin dari segi kemampuan yang dimiliki? Jika ada yang pernah atau sedang merasakan hal ini, simak ya video saya kali ini karena saya akan membahas mengenai penerimaan diri. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Nurlaila Sari Soraya sebagai konselor Yayasan Al-Masum Bandung. Baik, hari ini pada segmen konselor berbagi, saya akan membahas mengenai penerimaan diri. Menurut saya, penerimaan diri ini adalah suatu bahasan yang sangat relate dengan kondisi yang dialami oleh anak-anakku semua ya, yang sedang menginjak fase remaja gitu ya. Lalu apa sih hubungannya penerimaan diri dengan hal-hal yang dialami sehari-hari oleh teman-teman semua? Oke, sebelum kita bahas tentang apa saja manfaat menerima diri kita, saya akan menjelaskan dulu sebetulnya definisi dari penerimaan diri sendiri itu apa sih? Mungkin ada sebagian orang yang belum paham maksud dari menerima diri itu bagaimana. Menurut ahli bernama Harlow, seseorang yang bisa dibilang memiliki pemahaman diri atau mampu menerima diri sendiri adalah ketika dia memiliki ruang pemahaman, ruang pengertian yang sangat besar untuk dirinya. Dia memahami potensi-potensi yang dia miliki, baik itu kekurangan ataupun kelebihannya. Selain itu, dia pun mampu memiliki harapan yang realistis tentang dirinya. Artinya, dia memiliki harapan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dia miliki. Artinya, seseorang yang tidak memiliki penerimaan diri yang baik adalah dia yang tidak paham, dia yang tidak tahu tentang dirinya, ya, tentang potensi-potensi yang dimilikinya, bukan hanya dari segi akademik, tapi secara pribadi, sosial, dan lain sebagainya. Pun dia memiliki harapan yang tidak realistis gitu ya, terlalu menuntut diri, terlalu memaksakan di luar kemampuannya. Betapa sangat pentingnya penerimaan diri ini kita miliki, karena menurut saya penerimaan diri ini adalah sebagai gerbang untuk membuka energi-energi positif yang lainnya, teman-teman. Mulai dari kita mampu untuk menghargai diri sendiri, kita mampu mencintai diri sendiri, lalu nanti kita bisa berkembang, kita bisa menyesuaikan diri di lingkungan kita mampu untuk beradaptasi dengan baik, kita mampu untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, sehingga kita mampu untuk berkembang lebih baik ke depannya. Selain itu, penerimaan diri juga akan menjadi pondasi ketika kita mendapatkan kritikan dari luar ya. Jadi kita tidak akan mudah goyah ketika mendapatkan kritikan atau komentar-komentar negatif dari orang lain. Misalnya nih, ada orang yang bilang, "Ih kok kamu gendutan banget sekarang ya? Ih kok kamu berubah, nggak kayak biasanya," misalkan seperti itu ya. Nah, kalau misalkan respon otomatis kita adalah nggak suka, itu memang wajar. Tetapi jika kita punya pondasi atau benteng dengan penerimaan diri yang bagus, setidaknya kita mampu berdamai dengan diri kita sendiri gitu ya. Lalu kita mampu untuk menanggapi ataupun menyikapi komentar-komentar negatif dari orang lain. Betapa sangat pentingnya kan penerimaan diri kita untuk modal kita bergaul dengan lingkungan sosial kita. Bagi anak-anakku di sini yang sedang dalam fase remaja,
materi penerimaan diri ini akan sangat berguna. Mengapa? Karena berdasarkan karakteristik perkembangannya, kalian kan sedang dalam fase mencari jati diri ya. Artinya kalian mulai menganalisis kondisi diri kalian secara fisik ataupun non fisik. Nah, saya membahas penerimaan diri ini supaya pada saat kalian mencari jati diri, kalian mempunyai modal untuk bisa menerima diri kalian apapun kondisinya, dan sehingga kedepannya akan berkembang lebih baik lagi. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita memiliki penerimaan diri yang baik? Oke, pertama kita harus memperluas ruang pengetahuan atau pemahaman tentang diri kita. Kita coba deh sering-sering self talk ya, berbicara dengan diri kita sendiri. Sebetulnya kita itu memiliki kelebihan apa saja, kekurangan apa saja, lalu kita memiliki potensi di bidang apa saja, pengalaman-pengalaman apa saja sih yang kita miliki, pengalaman positif apa saja, pengalaman negatif apa saja. Nah, itu harus kita ketahui. Karena sebelum kita memahami diri kita, modal dasarnya adalah kita dengan penuh kesadaran mengetahui terlebih dahulu tentang apapun yang terkait dengan diri kita. Yang kedua, kita harus melatih pikiran kita untuk selalu berpikir positif. Yang namanya pikiran kan kadang ada kalanya kita berpikir negatif gitu ya. Kemudian ada kalanya kita berpikir positif. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa yang namanya pikiran-pikiran positif itu bisa dilatih kok. Mengapa kita perlu berpikir positif? Karena yang namanya pengaruh dari luar, pengaruh-pengaruh negatif itu pasti selalu ada. Jangankan dari luar, kebanyakan kita juga sering memberikan pengaruh negatif untuk diri kita dari pikiran-pikiran negatif yang kita miliki setiap harinya. Seperti itu. Apa saja sih pikiran positif yang perlu dilatih? Pertama, kita harus berpikir bahwa tidak ada kesempurnaan di dunia ini, gitu ya. Tidak ada kesempurnaan, tidak ada orang yang tidak memiliki kekurangan. Jadi ketika kita menilai diri kita, lantas kita menemui beberapa kekurangan, kita harus sadar bahwa setiap orang pun memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kemudian tidak ada orang yang mungkin akan keberatan dengan hadirnya kita gitu ya. Tidak ada orang yang sangat terganggu dengan kekurangan yang kita punya. Jadi kita harus berpikir positif. Mungkin hanya pikiran negatif kita saja yang membatasi kita untuk bisa berkembang dan menyesuaikan diri lebih baik. Selanjutnya, yang terakhir adalah kita harus gencar mencari support system. Apa sih yang dimaksud dengan support system? Support system adalah dukungan sosial yang bisa kita dapatkan entah itu dari kerabat atau keluarga kita atau misalkan dari teman-teman kita ya. Mengapa kita perlu untuk mencari social support? Karena yang namanya kondisi psikologi setiap orang itu pasti tidak akan sama ya. Ada kalanya kita merasa down, juga ada kalanya kita merasa baik-baik saja. Jadi kita memiliki social support itu tujuannya adalah supaya pada saat kita sedang down ada orang yang menguatkan kita, sehingga nanti itu akan menjadi kekuatan untuk kita up lagi, move on, move up, dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Penerimaan diri tidak mengajarkan kita untuk tidak berkembang, untuk tidak berusaha. Tapi justru dengan penerimaan diri, usaha yang kita lakukan sehari-hari itu akan didasarkan pada energi positif, sehingga hasilnya pun akan optimal ya. Misalnya, Ibu akan hadirkan ya suatu contoh kasus. Misalnya ada seseorang yang merasa dia itu sangat gendut dan tidak memiliki tubuh yang ideal. Lalu dia setiap kali bercermin pasti selalu memarahi dirinya. Misalkan, ih kok saya gendut banget sih, kenapa sih saya harus ada di cangkang seperti ini, pokoknya saya benci diri saya gitu ya. Lantas dia berencana untuk melakukan diet, olahraga supaya memiliki tubuh yang ideal. Tetapi dasarnya bukan karena penerimaan diri, dasarnya adalah karena dia benci banget dengan dirinya. Coba bandingkan teman-teman, ada orang yang lagi olahraga tapi disertai
disertai dengan rasa benci sama dirinya. Pasti pada saat menjalani lari, entah itu workout, entah itu jogging dan sebagainya, pasti ada suatu tuntutan, ada suatu rasa terpaksa dan beban yang dia bawa, sehingga nanti pada saat menjalaninya pun stres gitu ya, tidak akan happy, kondisi psikologisnya nanti tidak akan stabil dan sebagainya. Pasti berbeda rasanya dibandingkan orang yang disertai dengan rasa cinta terhadap dirinya, rasa menghargai kondisi dirinya. Nah, itu dasarnya adalah dimulai dari penerimaan diri. Untuk sampai pada titik seseorang mampu menerima dirinya memanglah tidak mudah ya. Mungkin orang harus menjalani pengalaman yang tidak enak terlebih dahulu, entah itu pengalaman bullying, insecure dan sebagainya. Tapi intinya semua ini adalah butuh proses, berprogres. Minimalnya teman-teman di sini paham tentang teorinya ya. Arti dari penerimaan diri itu apa, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan pada suatu momen di mana kita sedang merasa insecure, apa yang saya bagikan hari ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita diingatkan bahwa oh iya ya, tidak ada seseorang yang sempurna. Setiap orang pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan, pasti punya kesalahan, dan pada intinya kita harus tetap berusaha sesuai dengan apa yang kita bisa. Itu saja materi yang saya bagikan hari ini pada segmen konselor berbagi. Mudah-mudahan kita mampu mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Sekian pembahasan penerimaan diri yang saya bagikan. Terima kasih sudah menyimak. Jika misalkan nanti dari teman-teman ada yang ingin konseling dengan kami, silahkan hubungi konselor SMP ataupun saya sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.